Selamat pagi, saudara-saudara. Salam kabar baik. Semoga saudara-saudara semua sehat, sejahtera, dan senantiasa kabarnya baik. Saudara-saudara, kabar baik hari ini ialah bahwa Tuhan bekerja dalam hidup kita untuk memberikan damai sejahtera bagi kita semua. Bahkan Tuhan memanggil kita untuk bekerja dan mewujudkan damai sejahtera di dalam dunia ini. Mewujudkan damai sejahtera dimanapun kita berada. Dan apapun juga tugas panggilan kita. Saudara-saudara, di dalam Zakaria pasal 8 ayat 14 sampai ayat 17, di sana dikatakan bahwa kaum Israel tidak perlu gentar dan takut, karena sudah saatnya Allah akan memberikan damai sejahtera kepada mereka. Allah akan memberikan kehidupan yang lebih baik kepada mereka. Allah akan membebaskan mereka dari segala macam penindasan. Tetapi Allah meminta umat itu menjadi kawan sekerjanya untuk mewujudkannya. Termasuk kita, saya dan saudara-saudara sebagai orang percaya kepada Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk mewujudkan damai sejahtera itu. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam, maka pada waktu ini aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut. Itu janji Tuhan. Tetapi saudara-saudara, seperti saya katakan tadi, umat itu dan kita semua ditugaskan oleh Tuhan untuk menjadi kawan sekerjanya mewujudkan damai sejahtera itu. Sehingga hidup kita menjadi berkat bagi kita dan keluarga, berkat bagi masyarakat, berkat bagi orang lain, kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam ayat 16, pasal 8 Zakaria itu, dan juga ayat 17, di situ dikatakan apa yang harus diperbuat oleh orang-orang yang dipakai menjadi kawan sekerja Allah. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Pertama, berkatalah benar seorang kepada yang lain. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Itu yang pertama. Jadi, untuk mewujudkan damai sejahtera itu, seorang dan yang lain dimanapun dia, dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam gereja, dalam negara, jangan berkata kebohongan kepada orang lain. Jangan ada dusta di antara kita. Berkatalah yang benar, yang sesuai. Itu yang pertama. Yang kedua, laksanakanlah hukum yang benar. Hukum dalam keluarga ada hukum, peraturan, dalam jemaat, dalam masyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ada hukum. Ada peraturan perundang-undangan, itu dijalankan dengan benar. Tidak boleh hukum, aturan dijalankan tidak seimbang, atau dibuat untuk menjebak orang lain, atau untuk hanya membenarkan diri sendiri dan kelompok sendiri. Itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Yang ketiga, janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain. Jangan merancang dalam hatimu kejahatan seorang kepada yang lain. Jadi saudara-saudara, baru merancang saja tidak boleh, apalagi melakukan kejahatan.
dalam kehidupan terhadap orang lain. Yang keempat, jangan mencintai sumpah palsu. Saudara-saudara, setiap orang seringkali dia bersumpah, berjanji kepada temannya, kepada sahabatnya, kepada pasangannya, kepada bangsa dan negaranya. Dia bersumpah akan begini, akan begitu. Tetapi tidak dilaksanakan. Itu namanya sumpah palsu. Sehingga orang yang mencintai sumpah palsu itu tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau bersumpah, berjanji, itu harus dilaksanakan, harus ditepati. Karena janji atau sumpah itu adalah hutang yang mutlak harus dibayar. Jadi saudara-saudara, hanya dengan 4 itu kita ditugaskan oleh Tuhan menjadi kawan sekerjanya mewujudkan damai sejahtera di dunia ini. Damai sejahtera di dalam diri kita sendiri. Damai sejahtera di dalam kehidupan keluarga. Damai sejahtera di dalam kehidupan masyarakat. Damai sejahtera di dalam kehidupan bangsa dan negara. Damai sejahtera di manapun kita hadir dan berada. Jadi saudara-saudara, sekali lagi kita patut bersyukur karena Tuhan sedang bekerja mewujudkan damai sejahtera itu. Dan dengan demikian Dia juga akan membimbing kita untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Berkata benar satu dengan yang lain. Tidak suka membagikan sesuatu yang berupa kebohongan-kebohongan. Seperti zaman sekarang banyak hoax misalnya. Itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu hanya membuat kekacauan, bukan damai sejahtera. Tuhan menghendaki semua komponen masyarakat bangsa melaksanakan hukum dengan benar. Jangan dipermainkan, jangan diperjualbelikan. Kita lihat bagaimana seorang buronan kelas kakap misalnya bebas keluar masuk tanah air. Ini kan bukti bahwa hukum tidak dijalankan dengan benar. Jangan merancang kejahatan seorang terhadap yang lain. Tanamkan dalam jiwa kita ini kasih. Tidak ada yang menjadi musuh bagi kita. Atau walaupun orang itu memusuhi kita tetap menyayangi, mengasihi, mendoakan, memberkati. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan kepada kita. Jangan mencintai sumpah palsu. Karena sumpah palsu itu hanya mewujudkan suatu ketidakdamaian. Membuat suatu api yang senantiasa menyala di dalam sekam. Apakah itu bisa menjadi damai? Tidak, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama song-song damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Dan kita ikut dalam usaha mewujudkan damai sejahtera itu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih saudara-saudara. Salam kabar baik.